Trump sendiri memberikan penjelasan pertamanya terkait penembakan itu sekitar jam 20.42 waktu setempat. Nah, ia ini mengatakan, saya tertembak dengan peluru yang menembus bagian atas telinga kanan saya. Nah, saya ini langsung tahu ada yang tidak beres. Saya mendengar suara mendesing tembakan dan langsung merasakan peluru menembus kulit saya. Halo teman-teman, balik lagi bareng gua Nurul Fauzi di channel Alstoriji. Di video kali ini kita berada di segmen informasi seputar dunia. Oke guys, baru-baru ini Amerika Serikat sedang digemparkan dengan kasus percobaan pembunuhan yang dialami oleh mantan Presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump. Nah, peristiwa itu guys terjadi pada tanggal 13 Juli tahun 2024 waktu Amerika Serikat. Saat itu, Amerika Serikat sedang memasuki masa kampanye untuk pemilihan Presiden Amerika Serikat yang ke-60 guys. Yang akan diadakan atau dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 5 November tahun 2024 nanti. Ada dua kandidat yang kembali mencalonkan diri untuk menjadi Presiden Amerika Serikat. Nah, yang pertama ini ada Joe Biden yang saat ini menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Nah, dia ini kembali mencalonkan dirinya untuk mencalonkan atau menjadi pemimpin negeri Paman Sam untuk yang kedua kalinya, guys. Dan ada juga Donald Trump yang kembali maju untuk mencalonkan dirinya sebagai Presiden Amerika Serikat yang ke-60, guys. Keduanya ini memang pernah menjabat sebagai pemimpin negara tersebut, namun harus kembali bersaing untuk memperebutkan kursi untuk menjadi orang nomor 1 di Amerika Serikat. Pada tanggal 13 Juli tahun 2024 waktu setempat terjadi percobaan pembunuhan yang dialami oleh Donald Trump saat berkampanye di Pennsylvania, Amerika Serikat. Nah, awalnya nih guys, Trump ini dijadwalkan untuk mulai berpidato itu pada jam 17.00. Tapi ia ini baru naik ke panggung sekitar 1 jam kemudian. Nah, Trump ini memulai pidatonya itu dengan membahas kebijakan Presiden Amerika Serikat, yaitu Joe Biden dan situasi negara saat ini. Nah, pada jam 18:11, Trump ini menunjukkan statistik penyerbangan perbatasan yang ditampilkan di layar, guys. Nah, ia ini menghadap ke utara, ke arah bangku-bangku pendukungnya. Di belakang bangku-bangku tersebut, terdapat beberapa bangunan yang berjarak sekitar 400 kaki atau sekitar 120 meter di panggung. Beberapa saat kemudian, salah satu peserta kampanye ini melihat ada seorang pria yang memegang senapan di salah satu gedung, guys. Beberapa detik kemudian terdengar suara tembakan. Trump yang sedang pidato ini langsung menghentikan pidatonya sambil memegangi telinga kanannya, guys. Shots ripped through the air. Donald Trump seen reaching for his ear before dropping to the ground. Melihat telinganya yang berlumuran dengan darah dan disusul dengan 2 tembakan lainnya, guys, Trump ini langsung menjatuhkan dirinya ke tanah di belakang podium. Beberapa agen Secret Service Amerika Serikat langsung bergegas naik ke panggung dan membentuk barikade perlindungan dengan tubuh mereka untuk melindungi Donald Trump, guys. Beberapa detik kemudian terdengar suara teriakan dari seorang agen yang berkata, "Penembak dilumpuhkan." Para agen yang melindungi Trump membantu ia untuk berdiri. Nah, ketika ia berdiri, guys, Trump ini mengepalkan tangannya sambil berteriak, "Lawan," guys. Trump kemudian diangkut ke dalam mobil SUV. Dan lagi-lagi ia kembali mengepalkan tangannya dan berbalik sebentar ke arah kerumunan.
Ketika mobil menjauh, pasukan keamanan bersenjata lengkap ini guys yang mengenakan seragam langsung bergerak ke lokasi kejadian. Dilansir dari NBC, Letnan Kolonel Polisi Pennsylvania yang bernama George B. Pence mengatakan, insiden itu menewaskan seorang peserta kampanye dan 2 orang lainnya mengalami luka kritis. Nah, pria yang meninggal itu guys adalah mantan petugas pemadam kebakaran yang saat itu berusia 50 tahun bernama Corey Comparator. Nah, ia ini tertembak saat sedang melindungi istri dan 2 anak perempuannya. Dan 2 orang yang mengalami luka-luka adalah David Dux berusia 57 tahun dan James Copenhaver yang berusia 74 tahun. Nah, keduanya ini dirawat di Rumah Sakit Umum Allegheny di Pittsburgh. Penegak hukum Amerika Serikat sedang menyelidiki penembakan Trump sebagai upaya. Mereka ini bekerja sama dengan Secret Service dan penegak hukum negara bagian dan lokal untuk menyelidiki kasus ini. Setelah peristiwa penembakan itu, FBI mengerahkan agen investigasi, teknisi bom, dan personel penanganan barang bukti. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyampaikan bela sungkawa dari kantornya di Gedung Putih kepada korban penembakan. Nah, ia ini mengatakan bahwa insiden ini adalah ancaman untuk demokrasi ya guys. Trump sendiri memberikan penjelasan pertamanya terkait penembakan itu sekitar jam 20.42 waktu setempat. Nah, ia ini mengatakan, saya tertembak dengan peluru yang menembus bagian atas telinga kanan saya. Nah, saya ini langsung tahu ada yang tidak beres. Saya mendengar suara mendesing tembakan dan langsung merasakan peluru menembus kulit saya. Sementara itu guys, Gedung Putih mengatakan Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah diberi pengerahan awal mengenai insiden tersebut. Look, there's no place in America for this kind of violence. It's sick. It's sick. It's one of the reasons why we have to unite this country. Pada Sabtu malam waktu setempat, penegak hukum Amerika Serikat telah merilis nama seseorang pria yang merupakan pelaku percobaan pembunuhan terhadap Donald Trump. Nah, pria itu bernama Thomas Matthew Crooks yang berusia 20 tahun. Ia ini ditembak mati di tempat kejadian oleh agen Secret Service. Nah, pelakunya ini guys tidak membawa tanda pengenal saat beraksi, sehingga para penyelidik menggunakan teknologi pengenal DNA dan wajah untuk mengidentifikasinya. Crooks berasal dari Battleford di Pennsylvania, sekitar 70 km dari lokasi percobaan pembunuhan. Ia ini bekerja sebagai juru masak di panti jompo setempat. Catatan pemilihan negara bagian menunjukkan bahwa ia terdaftar sebagai anggota Partai Republik. Crooks juga memiliki keanggotaan di klub menembak lokal bernama Clairton Sportsman Club setidaknya selama 1 tahun. Investigator mengidentifikasi senjata api yang digunakan Crooks sebagai senapan semi otomatis AR-15. Nah, aparat penegak hukum ini meyakini bahwa senjata itu yang digunakan untuk menembak Trump dibeli oleh ayahnya Crooks. Nah, agen khusus FBI Pittsburgh bernama Kevin Rogers mengatakan aparat penegak hukum ini sedang berusaha menyelidiki motif Crooks melakukan penembakan. Menurut FBI, keluarga Crooks ini bersikap kooperatif dan bersedia bekerja sama dengan para penyelidik. Penegak hukum ini meyakini bahwa Crooks bertindak sendiri, namun para penyelidik masih terus menyelidiki apakah ia ditemani oleh orang lain dalam aksi tersebut. Ya, menurut kalian gimana nih guys? Apakah peristiwa ini settingan yang dilakukan oleh orang-orang di belakang Trump atau murni yang dilakukan oleh Crooks? Ya, kalau misalnya kalian mempunyai pendapat yang lebih tentang informasi yang gue bahas kali ini, kalian bisa sharing-sharing aja di kolom komentar ataupun DM Instagram gue ya guys ya. Instagramnya udah gue sediain di bio atau di deskripsi video.
Mungkin segitu saja video dari gua. Kalau misalkan kalian suka, jangan lupa di like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. See you the next video. Bye-bye.